Banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tidak memperkarakan dirinya setelah mati kemana. Tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian. Kecuali ikut Tuhan. Lebih baik tidak pernah hidup jadi manusia. Daripada hidup, mati, bangkit lalu dibuang ke api kekal. Alkitab mengingatkan 1 Petrus 1 ayat 18. Jangan kau hidup sia-sia seperti yang diwariskan oleh nenek moyang itu. Cara hidup yang diwariskan. Patro paradoto. Diturunkan melalui tradisi, turun-temurun. Jangan hidup seperti itu. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Menurut apa itu? Menurut Alkitab. Injil. Injil yang utuh, jangan Injil yang lain. Banyak orang kalau dikatain begini, kalau dikhotbahkan begini ya, saya masih lama Pak matinya. Ya tapi pasti, seandainya masih lama, itu juga belum tentu. Ya.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh hadir kembali di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita, datang kepada Bapa kita di surga. Minta kasih dan kuasa-Nya melawat menjamah kita. Biarlah ibadah pagi hari ini memberkati hidup kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Berkesempatan untuk datang di hadapan hadirat-Mu, memberikan korban ucapan syukur kami. Lawat kami Tuhan di dalam ibadah kami. Kuasa pujian penyembahan memulihkan hidup kami. Begitu juga untuk kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam ibadah kami dan kami buka di dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Sama-sama katakan sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia?
kasih untuk pagi hari ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur dan sorak-sorai. Haleluya. Hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Hati kami bergirang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Katakan daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Mari kita selalu memuji Tuhan. Tinggikan Dia dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Amin. Mari puji Tuhan dengan hati
Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kita sebagai tanah-tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia akan dapat bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita bersama di hadapan-Nya. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepada. Sama-sama katakan Tuhanku, Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku,
Bapak berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada. Kita sungguh mengucap syukur kalau kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita belajar. Apapun yang kita lakukan, hanya berkenan bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala untuk mempersiapkan pikiran dan hati kita. Bapa di surga, kembali kami datang di pagi yang cerah ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab di zaman sosial media ini, banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mulai mari kita baca satu nas Alkitab. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan versi NIV. So, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat berikutnya, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Menimbulkan sandungan sehingga orang lain tersandung. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah dimanapun berada. Jangan kelakuan kita itu menjadi sandungan. Banyak sekali sandungan di dunia ini yang disebabkan oleh jemaat, oleh hamba-hamba Tuhan. Bicara di mimbar bagus kalimatnya, tapi kelakuannya memalukan, menjadi sandungan. Banyak sekali contoh-contohnya, kita tidak usah sebut namanya karena tidak etis. Kalimat ini sangat jelas dengan kalimat sederhana loh. Rasul Paulus menulis, apapun lakukan untuk Tuhan. Amin ya. Di zaman postmodern dan sosial media ini, sangat mudah sekali hoax itu beredar sampai ke ujung dunia. Atau ekspresi kebencian melalui internet. Bahkan ujaran kebencian ini bahkan diujarkan oleh yang mengaku teolog, yang mengaku rohaniwan, yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Tapi bicaranya itu menghina. Bukan isi daripada pengajaran yang dibahas, tapi menghina langsung. Pakai kata-kata yang kasar, merasa tinggi hati, merasa lebih senior. Di dalam dunia kebenaran, senioritas bukan ditentukan oleh usia. Saya mau kasih tahu. Muda atau tua, kalau salah ya salah aja. Bahkan seharusnya orang semakin tua harus semakin sadar. Harus semakin tenang jiwanya. Bukan seperti preman ngomongnya. Internet dipakai untuk kepuasan diri sendiri. Cari subscriber yang banyak supaya dapat duit dengan cara-cara yang tidak etis. Kalau mau cari uang itu pakai cara yang etis. Undang-undang ITE saja tidak mengerti. Bicara kebenaran, omong kosong itu. Kalau seseorang melanggar hukum dunia aja dilanggar. Apalagi hukum surgawi. Bapak Ibu sekalian, di zaman internet ini,
manusia mudah sekali berbuat dosa. Semakin mudah. Sebab bisa bicara sembarangan di internet. Menghakimi sesamanya. Anehnya lagi, dasarnya bukan Alkitab. Dasarnya sebuah buku. Misalnya, buku karangan ini loh, jagoanku. Capek deh. Buku kita itu satu library banyak, tapi tidak kita anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sebab pengarangnya manusia biasa. Tapi kalau Alkitab, itu kebenaran yang mutlak. Ciri-ciri orang yang tidak benar, tidak punya etika dengan mulutnya. Tidak punya etika ketika ia mengetik di internet. Tidak punya etika sama sekali ketika diajak debat. Yang didebatkan bukan isinya. Kalau diberi dasar-dasar Alkitab, menghindar dia. Kata buku ini, begitu. Buku dijadikan sumber kebenaran. Ketahuan, tidak takut Tuhan. Alkitab pun dihinanya. Alkitab ditaruh di bawah buku. Justru buku itu yang dikesampingkan. Alkitab nomor 1. Ada amin ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu meskipun jemaat awam, jemaat biasa, bukan teolog. Tapi kalau punya hati yang tulus, kalau taat pada firman Tuhan, Alkitab, bukan buku ya, maka Bapak Ibu lebih hebat, lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding para teolog yang suka pakai pikirannya sendiri. Ini sangat ironi sebenarnya. Yang menyedihkan itu begitu itu, banyak orang percaya ngakunya, tapi melanggar hukum, melanggar etika, di sosial media melanggar undang-undang ITE, tidak punya sopan santun sama sekali. Teologi di dalam pikirannya itu cuma sebagai ilmu seperti ilmu matematika. Sehingga tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Tidak mengerti kebenaran. Ini yang merusak generasi sekarang ini. Kalau generasi muda melihat yang tua aja begini, ngomongnya tidak punya etika begini, rusak pengertian iman generasi muda. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan hasil dari buku, belajar dari buku. Generasi muda saya sarankan siapapun, termasuk generasi tua tentunya, belajar yang benar. Sebab setiap orang, meskipun tidak sekolah teologi tinggi-tinggi, tapi bisa mengerti kebenaran. Kebenaran itu cirinya jelas. Manusia ini mau dijadikan manusia yang beretika surgawi. Jangan di dunia aja tidak punya etika. Itu kesombongan. Dan Tuhan benci kesombongan. Saya kasih tahu. Ya, siapapun saudara. Mau muda, mau tua sekalipun. Firman Tuhan di atas segalanya. Ingat itu baik-baik. Ciri kejahatan itu, dia lebih mengutamakan buku atau yang lain dibanding Alkitab. Itu jahat di mata Tuhan, saya kasih tahu. Ya, hati-hati, hidupmu tidak lama lagi. Hidup kita itu tidak lama lagi. 5 tahun lagi belum tentu kita masih hidup. Apalagi kalau makannya sembarangan. Apalagi kalau hidupnya enggak benar. Ada amin ya. Jangan salah mengerti loh Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini bukan marah-marah untuk apa, bukan. Ini cuma gemes, kenapa sih banyak orang jadi sandungan di internet. Mestinya mengajar yang benar, menunjukkan sikap hati yang benar, malah kasar di internet. Generasi muda dalam bahaya. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan tidak bisa dipercayai. Tohulah. Tohulah itu artinya error. Tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ia hanya melampiaskan keinginannya sendiri. Kalau demikian yang terjadi, maka tidak beda dengan orang dunia. Apa bedanya? Apa bedanya dengan preman? Apa bedanya dengan teroris? Merasa membela Tuhannya.
tapi dengan cara menyerang orang lain. Kalau orang mengaku percaya, tapi melakukan hal itu, dia menipu dirinya sendiri. Ya orang yang bodoh, tidak mengerti tapi merasa pintar. Ini loh masalahnya itu dari dulu itu begitu. Manusia itu ada yang merasa pintar, padahal tidak pintar. Repot loh. Repot. Diajari juga nggak mau dengar. Sekolah STT itu bukan jaminan bahwa seseorang lulus lalu mengerti firman. Lalu sikap hatinya seperti Tuhan Yesus. Bukan jaminan. Sekolah hanya memberikan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu diambil sebagai cuma pengetahuan, memenuhi pikiran otaknya saja, maka orang itu akan jadi orang Farisi yang tidak mengerti kebenaran. Cuma pinter debat, ngomongnya sembarangan. Mending yang diomongin itu benar. Yang diomongin aja salah, gak mengerti sama Alkitab. Coba baca ayat Alkitab, coba kita baca, coba kita lakukan eksegesis yang benar, yang jujur. Jangan gak pakai Alkitab. Makin tua itu harus makin bijak, bukan makin meninggalkan Alkitab. Waduh, kita itu makin tua semuanya, saudara. Jadi jangan sampai kita makin tua makin sombong. Jangan ikuti orang yang sombong. Kalau lihat sosial media gitu ya, ada yang sombong gitu ya, matiin. Hapus, tidak usah subscribe, tidak usah like. Sebab kalau Bapak Ibu siapapun saudara, like orang-orang yang tidak benar, artinya kau mengikut dia. Artinya kau ada di pihak dia. Meskipun kau tidak ngomong apa-apa. Bahkan ketika kamu tidak like atau subscribe sekalipun, kamu share sama aja, kamu mendukung pekerjaan dia. Bahkan tidak share, diem aja. Itu pun sudah mendukung. Mestinya kalau kamu mengerti kebenaran, kalau ada yang tidak benar, kamu kasih masukan yang baik. Bro, om, kakek, bicara nggak boleh begitu. Murid Kristus itu tidak begitu. Itu murid siapa? Siapa bapakmu? Seseorang itu kelihatan loh siapa bapaknya. Bapak di surga atau bapak segala pembohong. Kelihatan. Sebab hati seseorang bisa dibaca. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang diucapkannya. Apa yang dilakukannya. Itu. Makanya Tuhan berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Tapi apa yang keluar dari mulut seseorang. Mengapa? Karena apa yang keluar dari mulutnya asalnya dari hatinya. Jadi kalau seseorang menghina orang lain, itu hatinya itu busuk. Hatinya itu jahat di mata Tuhan. Siapa kita kok punya hak untuk menghina orang lain? Apalagi pakai nama Tuhan. Wah itu sandungan bagi banyak orang. Kalau bukan sandungan ya orang-orang ikut sesat. Sikapnya ikut sesat. Coba kalau ada Tuhan Yesus kira-kira bagaimana? Tuhan senang gitu. Mulut ini milik Tuhan. Pakai yang benar. Masih dikasih kesempatan bertobat itu bertobat. Jangan melampiaskan segala sesuatu dengan mulut. Ditampar malaikat meot nanti. Stroke nanti. Ya, Tuhan itu masih sabar. Barang siapa ada di pekerjaan Tuhan yang benar. Harus jujur ya. Maka Tuhan beserta dia. Barang siapa mensabotase pekerjaan Tuhan. Dia akan dikutuk Tuhan hidupnya. Meskipun kelihatan aman-aman hari ini. Besok, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Lusa, jangan nangis-nangis nanti kalau stroke tiba-tiba. Ya. Kita baca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2.
Karena itu saudara-saudara, coba Bapak Ibu konsentrasi siapapun yang mendengar firman ini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Poin pertama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup bagaimana? Yang hidupnya berkenan tentunya. Jangan suka-suka sendiri. Mulut ini jangan dipakai untuk memaki orang. Mulut ini dipakai untuk mengeluarkan berkat. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi persembahan bukan persepuluhan saja seluruh hidup kita. Yang kudus. Hidup yang bagaimana? Yang kudus. Apalagi? Dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu artinya menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu loh ibadah yang benar itu begitu. Yang logikos dalam teks aslinya. Yang logis, yang masuk akal, yang diterima oleh Tuhan. Logikos. Ya, itu ibadah yang benar. Mulut dipakai sembarangan itu bukan ibadah. Ya, gak takut Tuhan memang. Jadi, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Itulah Roma 12 ayat 1. Ayat keduanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu itu jangan serupa sama dunia ini. Serupa dengan preman, serupa dengan orang-orang yang melanggar hukum, tidak mengerti ITE, undang-undang ITE. Belajar dulu. Undang-undang ITE aja tidak mengerti, sombongnya minta ampun. Bapak Ibu jangan mau sekali-kali dengar orang yang sombong. Amin ya. Serius nih. Sebab hidup kita ditentukan oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apalagi like, subscribe, and share. Jangan pernah lakukan itu. Kalau seseorang sombong, jangan lakukan itu. Enggak usah didukung, dihapus saja. Bahkan kita beritakan yang sebaliknya. Jangan ikut dia. Makanya Tuhan memberikan hukumnya, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jangan like yang lain. Jangan subscribe yang lain. Jangan share yang lain. Selain pesan Tuhan yang murni, yang benar. Banyak sekali doktrin yang ngaco sebenarnya. Jangan di-share yang begitu-begitu. Ya. Kalau mau beribadah dengan benar. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita itu perlu diperbaharui budi, akal budi kita ini. Selama ini diprogram oleh dunia. Sehingga apa? Supaya apa diperbaharui? Supaya yang pertama tahu kehendak Allah. Apa itu? Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jangan berkata keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kita harus tahu yang baik yang mana. Dan lakukan itu untuk Tuhan. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak selamat. Memang keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Didahului oleh anugerah Tuhan. Tapi setelah itu karena kamu ditebus, kamu berhutang, harus melakukan kebaikan yang Tuhan maksud, yaitu melakukan kehendaknya. Jangan tidak melakukan kehendaknya, enggak selamat. Ya, sehingga kita tahu yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. Jangan pernah mengatakan manusia tidak bisa sempurna, itu menghina Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapakmu sempurna, Bapakmu di surga. Ada orang yang memberi masukan ke saya. Pak, yang dimaksud sempurna di situ konteksnya adalah soal pengampunan, Pak. Coba dibaca yang benar dari ayat pertama, Matius 5 ayat 1 sampai 48 dibaca.
Apakah hanya pengampunan atau yang lain juga? Kalau baca itu yang lengkap, baru beri masukan. Ya. Yang kedua, jangan hanya berdasarkan satu pasal. Kalau buat kesimpulan itu seluruh Alkitab. Apakah kita harus sempurna? Harus berbuat baik bahkan sempurna? Atau kita kipas-kipas saja karena sudah selamat? Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu anugerah, bukan hasil perbuatan kita. Apakah begitu? Enggak baca Alkitab sih, bacanya buku teologi. Alkitab jelas enggak dibaca. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Kalau iman mati itu artinya apa? Tidak selamat. Karena keselamatan karena iman, bukan? Kok begitu saja tidak mengerti ya? Pakai ngotot lagi. Ya, mudah-mudahan khotbah ini didengar oleh para pengkhotbah itu. Dan mereka bertobat. Sebab kita juga tidak mau kalau orang celaka, tidak mau. Tapi kalau tidak mau bertobat, Tuhanlah hakimnya. Mestinya kita takut kalau mendengar demikian. Makanya semua pengetahuan teologi itu sia-sia kalau tanpa disertai dengan hati yang benar. Sikap hati yang benar. Apalagi kalau pengetahuan teologinya salah. Kita itu sudah ditakdirkan selamat atau tidak. Tapi pakai kata-kata teologi. Enggak mau pakai takdir dia. Kita itu sudah dipredestinasikan selamat atau tidak oleh Tuhan. Teori dari mana itu? Enggak ada di Alkitab. Semua orang ditebusnya di kayu salib. Tapi tidak semua orang menerimanya. Ada orang yang menolak. Barang siapa menerimanya, diproses supaya menjadi anak-anak Allah. Harus mau dididik, didisiplin. Sebab dia menghajar anak yang dikasihinya, yang diakuinya sebagai anak. Itu jelas loh Alkitab itu. Kalau mau Alkitabiah. Kalau pilih-pilih ayat ya kita nggak usah bicara. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, lunas. Jadi kita bukan milik kita sendiri, Tuhanlah pemilik kita. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Coba dibaca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, kamu bukan milikmu. Mulutmu itu kalau mau ngomong itu izin ke Tuhan. Jangan asal jeplak saja. Ya. Sebab perbuatan dosa itu dimulai dari mulut. Sebab mulut itu asalnya dari hati. Jadi kita tahu sikap hati seseorang. Wah, yang ini tidak takut Tuhan nih. Tidak punya etika lagi. Enggak ngerti etika dasar saja enggak mengerti. Kalah dengan orang agama-agama lain. Mereka sopan, baik terhadap sesama. Ini malah ganas. Seseorang yang masih hidup dalam dagingnya. Hidup dalam daging itu apa? Nafsunya. Nafsu menghakimi, nafsu menghukum seseorang. Nafsu menyerang, itu kedagingan juga itu. Kalau seseorang masih hidup dalam daging, ya bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9 itu. Coba dibaca, Roma 8 ayat 9, jangan gak pernah dibaca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau orang tidak seperti Kristus, dia bukan milik Kristus. Ya. Jadi bukan otomatis jadi milik Kristus itu. Secara legal kita memang sudah ditebus. Tetapi de factonya kita menerima enggak anugerah itu? Mau enggak diproses?
Mau nggak dijadikan anak-anak Allah? Kita sebagai hamba, Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menebus kita semua. Artinya kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba, kalau kita suka-suka sendiri, itu artinya hamba yang jahat. Itulah yang akan dibuang ke api neraka. Hamba yang jahat. Hamba yang baik pasti melakukan kehendak tuannya. Tidak berani kurang ajar, pakai mulut secara sembarangan, berbuat sesuatu sembarangan. Ini khotbah itu mesti keras begini, kalau enggak lembut aja, keras saja belum tentu diikuti. Hamba yang jahat itu hidupnya suka-suka sendiri. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 24. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, ia tidak menuruti firman Tuhan. Sangat disayangkan, saya perhatikan beberapa orang, dia menuruti buku teologi. Tapi tidak menuruti Alkitab secara menyeluruh, secara jujur. Tidak mengikuti firman Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas banget kalau dibaca secara jujur mengerti. Makanya firman Tuhan disembunyikan bagi orang yang sok pintar, merasa pintar. Tapi dibuka bagi orang yang sederhana. Sederhana bukan berarti gak pintar loh. Tapi sikap hatinya sederhana. Ia akan mengerti semuanya. Amin ya. Ciri kebenaran itu satu, saudara. Salah satunya adalah kalau seseorang sudah tidak punya etika, udah gak usah didengarkan. Itu cirinya, siapapun dia. Siapapun dia. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya hati manusia bisa dibaca. Dari mana? Dari mulutnya mengucapkan apa? Dari matanya, bagaimana seseorang memandang sesamanya. Dari seluruh perbuatannya, bahkan dari body language-nya kita sudah tahu ini sombong sekali orang ini. Dari caranya dia menampilkan dirinya. Orang yang teologinya salah pasti kelakuannya salah. Makanya kita semua jangan pernah mendengar firman yang disampaikan oleh orang yang sombong. Gak usah. Amin ya. Pasti teologinya salah. Orang yang teologinya begini. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jadi kita nggak perlu berbuat baik. Akibatnya dia berani sembarangan di internet. Ngomong tidak sopan dan sebagainya. Itulah kesesatan. Ya, melanggar etika, melanggar hukum. Tapi merasa membela Tuhan. Makanya STT tidak boleh hanya mengajar secara knowledge. Pikiran saja. Kalau itu belajar filsafat sama saja. Tapi teologi harus menjadi mengubah pembaharuan akal budi. Yang dimaksud oleh kitab Roma tadi. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu tujuan teologi itu. Bukan aku sudah pintar, sudah tahu. Bukan. Ya. Nah, ibadah yang benar itu akan tercermin dalam seluruh karakter, perbuatan, etika kita, bagaimana kita bicara, dan semuanya. Makanya kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna, itu artinya sekarang, bukan nanti di surga. Kamu harus sempurna sekarang. Jangan bercacat celah kalau ngomong. Jangan sembarangan ngomong. Gitu maksudnya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu maksudnya sekarang harus hidup kudus. Bukan nanti. Ya. Nanti di surga lagi katanya. Saya nggak mengerti kenapa dia tidak mengerti. Kenapa ada orang-orang yang tidak mengerti. Katanya sekolahnya tinggi. Tapi hal sederhana tidak mengerti. Waduh. Jadi pengampunan itu, kesempurnaan itu bukan hanya dalam pengampunan. Makan, minum, bicara, bersosial media. Yang di like yang mana itu harus like yang benar.
Subscribe channel yang benar, jangan channel gosip, jangan channel debat yang tidak karuan. Nanti spiritnya masuk loh. Kalau yang ditonton itu orang sombong lawan orang sombong gitu ya, pendengarnya akan sombong, percaya deh. Itu bahaya. Mendengar yang salah itu berbahaya. Harus mendengar yang benar. Ya, coba kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. Nah, jadi kalau jadi guru, pengkhotbah, pembicara, ukurannya beda. Karena apa? Yang kita sampaikan harus benar. Bukan benar pengertiannya, tapi spiritnya harus sampai dengan benar. Amin ya. Ya. Jadi ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi manusia bisa nggak sempurna? Bisa. Jangan salah ngomong. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bisa dikendalikan. Itulah orang yang sempurna, yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kembali ke zaman sosial media. Sekarang ini semua orang mengerti istilah itu, like, subscribe, and share. Kalau ada khotbah seperti ini misalnya, kalau orang suka, dia tombol like-nya diklik. Artinya dia suka. Suka itu artinya dia mendukung kebenarannya. Oleh sebab itu, jangan kita like sesuatu yang bukan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Jangan semua channel didengarkan. Ada banyak channel yang menghibur, lucu, tapi tidak sesuai Alkitab. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan like sesuatu yang lain. Like cuma kebenaran. Subscribe, apalagi subscribe, berlangganan. Bayangkan kalau seseorang berlangganan ajaran yang salah. Pikirannya akan miring lama-lama. Oleh sebab itu, kita harus selektif. Pilihlah yang benar. Jangan sembarang percaya pada gosip-gosip. Kata si itu. Jangan percaya. Diperiksa dulu faktanya. Sebab kebenaran itu ada faktanya. Salah satu natur kebenaran itu. Fakta. Sebab kalau seseorang bicara tapi tidak ada faktanya, ia seorang yang jahat di mata Tuhan. Sebab menggunakan mulutnya untuk menyebarkan kebohongan. Orang-orang yang termakan hoax itu, biar disodorkan fakta, tetap dia tidak percaya. Karena sudah miring pikirannya. Fakta saja ditolak. Ya, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Yang terakhir share. Jangan membagikan sesuatu yang bukan kebenaran, yang tidak ada gunanya. Ya, jangan. Ini dunia maya hari ini benar-benar memfasilitasi orang untuk benar atau salah. Sebab kalau like cuma satu tombol, subscribe juga satu tombol, share pun cuma satu tombol pakai jempol. Saya perhatikan gitu ya, setiap hari kita sibuk menerima berita, sebagian besar hoax, sebagian besar doktrin yang salah. Ya, ada amin? Hati-hati ya. Banyak orang kesalahannya saya perhatikan ya, kenapa ya dia itu sudah belajar teologi tapi kok tidak punya etika gitu ya. Saya perhatikan sebabnya apa ya Tuhan ya. Saya itu penasaran. Tuhan ingin tahu Tuhan. Rupanya salah satu sebabnya ya Bapak Ibu. Ia membeda-bedakan bahwa kalau mencuri itu kalau tanganku mencuri. Berbuat zina itu kalau secara fisik berhubungan seks dengan orang yang bukan istrinya. Itu rupanya pengertiannya sedangkal itu. Padahal Tuhan sudah mengajar, kalau pikiranmu saja sudah ngeres, kamu sudah berbuat zina.
di dalam hatimu. Sama, orang beranggapan dunia internet kan cuma maya Pak, gak berdosa kalau bikin apapun di dalam sana. Kalau fisik berdosa, ini pengertian yang salah. Makanya para teolog banyak yang salah. Di internet berani berbuat dosa, nyerang orang pakai kalimat yang tidak sopan, bodoh-bodohin orang dan sebagainya. Sombong sekali gitu. Luar biasa ya. Ya tidak tahu bahwa di dunia internet pun Tuhan ada di sana. Tuhan akan menghakimi setiap apa yang kita lakukan. Termasuk kegiatan kita di sosial media. Apa yang kita like, siapa yang kita like. Kita subscribe apa. Kita bagikan apa setiap hari. Semua akan dipertanggungjawabkan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita buat salah. Etika anak Allah yang Maha Tinggi itu melingkupi seluruh aspek kehidupan. Baik yang fisik maupun yang non fisik. Baik perbuatan yang fisik maupun yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Baik etika maupun semua perbuatan kita. Semuanya dituntut. Sebab kita panggil dia Bapa, artinya kita anak. Kalau kita anak, artinya kita harus berkelakuan sebagai anak. Kita itu harus sadar, dulu kita bukan siapa-siapa, anak dunia, harus binasa. Tapi Tuhan datang, diutus Bapa di surga untuk membeli kita, menebus kita. Agar kita tidak menjadi milik kegelapan, agar kita menjadi miliknya. Setelah itu kita dididiknya, supaya kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Mestinya kita semua sangat bersyukur kalau kita diangkat dalam kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu, siapa sih kita sehingga kita bisa diangkat dalam kemuliaan Tuhan? Ini sangat luar biasa. Mestinya kita bersyukur loh dalam seluruh hidup kita. Mestinya kita selalu ingat tuh. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diangkat Tuhan dalam kemuliaannya, mari kita sambut. Ia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu bukan kaya jasmani, bukan kaya uang. Itu ia meninggalkan kemuliaannya, supaya kita yang tidak mulia kelak dimuliakan bersama dengan dia. Sebelum kita mati, mari kita berubah. Mari kita bertobat lagi. Mari kita katakan, Tuhanku,
ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Amin. Bapak Ibu sekalian, dunia tidak menentu. Meskipun vaksinasi sudah berjalan, kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Oleh sebab itu, mari kita benahi diri kita. Jangan bedakan dunia fisik dan non-fisik. Jangan bedakan hidup di gereja dan di luar gereja. Jangan dibedakan hidup dalam dunia nyata maupun dunia internet. Semuanya harus memuliakan Tuhan. Amin ya. Teologi yang benar membentuk manusia Allah. Yang baik, berkenan, dan yang sempurna bagi Dia. Oleh sebab itu, mulai sekarang, like semua sosial media yang menyatakan kebenaran. Dislike semua yang tidak menyatakan kebenaran. Like semua yang benar. Tinggalkan semua orang-orang sombong yang menghakimi sesamanya, yang tidak membahas Alkitab, tidak berdasarkan Alkitab. Itu bahaya. Ya. Subscribe semua kebenaran. Dan tentu saja bagikan ke semua orang. Itu bagian kita. Menjadi saksi bagi Kristus. Kemanapun kita pergi. Saudara sekalian, makanya di zaman online ini, siapapun bisa menjadi anggota gereja kita. Secara online. Daftar sebagai member juga boleh. Inilah zamannya e-church. Gereja maya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah mulai hari ini kami semua belajar. Di zaman sosial media ini, kami mau arahkan seluruh yang kami like, subscribe maupun share. Hanyalah kebenaran. Semua orang yang sikapnya tidak benar, tidak akan kami share lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Bapa di surga, berkati program ini, berkati gereja-Mu, dimanapun berada, yang mengabarkan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula.
segala, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya.